Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang politisi yang lebih dari 25 tahun berkiprah di dunia politik dan baru saja mendapatkan amanah untuk jadi calon gubernur Jakarta. Inilah dia, Bapak Pramono Anung. Berbekal pendidikan dan segudang pengalamannya di dunia politik, membuat sosoknya dikenal sebagai pribadi yang disiplin, kerja keras, dan memiliki integritas. Di sini juga, Pak Pram akan membagikan kisah hidupnya sebelum ia terjun ke dunia politik dan kiat sukses untuk menjadi pemimpin yang hebat. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini tempatnya gue ngajak para tetangga kita untuk ngobrolin soal life journey dan juga spiritual journey-nya mereka. Nah, kali ini seorang tetangga yang sangat gue hormatin banget. Dia sekarang ini benar-benar menyempatkan diri untuk datang main ke tempat kita. Inilah dia Bapak Pramono Anung. Pak Pram, thank you banget Pak udah mau datang ke sini Pak. Makasih Daniel undangannya. Saya merasa terhormat diundang di acara Daniel. Sebenarnya saya ngikutin acara Daniel dari dulu. Karena memang saya kalau nonton podcast itu bukan podcast yang politik tapi podcast yang lebih spiritual, human being, coaching. Kan saya nonton itu. Dan sebenarnya Pak di sini emang saya percaya siapapun yang mendapatkan amanah sebagai gubernur Jakarta nanti itu udah dipilih oleh Tuhan langsung menurut saya. Jadi siapapun itu, apakah itu adalah pilihan saya atau bukan, tapi tetap aja Tuhan yang sudah memilih beliau gitu. Nah, sebagai kepala atau ketua dari atau pemimpin saya di sini tempatnya saya pengen lebih mengenal lebih dalam lagi gitu. Makanya saya ngundang Pak Pram ke sini untuk mengenal Bapak lebih dalam, dan saya sendiri juga pengen tahu sih bagaimana life journey, spiritual journey-nya Bapak Pram sendiri gitu. Jadi boleh kita mulai Pak ya? Ayo. Pak, Bapak sendiri sebenarnya lahirnya di Jogja ya, tapi lahir di Kediri. Lahir di Kediri, sorry. Dan abis itu hijrah ke Jakarta. Iya, orang tua saya dari Jogja, dimakamkan di Jogja, tapi saya sendiri lahir di Kediri dan sejak lulus ITB saya kemudian lebih banyak di Jakarta. Dan dulu katanya tuh hatinya itu benar-benar aktivis banget Pak. Ya, saya merasa bersyukur, beruntung sejak SMP, SMA saya menjadi ketua OSIS. Di ITB saya juga menjadi ketua himpunan. Himpunan itu hanya satu jurusan, dan terakhir menjadi ketua FKAJ atau ketua Dewan Mahasiswa ITB. Kalau sekarang ini seperti ketua BEM-nya University lah. Jadi pengalaman saya berorganisasi memang panjang banget. Dan sejak lulus ITB saya juga sudah memutuskan bahwa saya akan berpolitik kalau secara ekonomi saya sudah mampu. Maka kemudian dari lulus ketika umur 25 tahun, saya baru terjun full di politik itu ketika umur 32 tahun. 32 tahun, ya. Oke. Dan kayaknya memang sudah kebiasa banget menjadi ketua untuk komunitas dan lain-lain Pak. Kalau boleh tahu, kok bisa sih mempunyai jiwa leadership seperti itu? Daniel, saya ini orang yang selalu ingat kejadian ya. Maka kenapa kemana-mana saya selalu bawa. Saya tadi perhatiin tuh itu saya selalu bawa dan saya selalu catat. Saya ini teringat waktu saya SD, SMP, SMA. Karena saya ini orang yang petarung banget, fighter banget. Saya itu hanya nggak juara 1 di kelas 5 SD. Itu pun kalah sama perempuan. Sampai sekarang saya ingat namanya Eming Sariyoni. Jadi yang begitu-begitu itu membekas betul dalam diri saya. Makanya kenapa kemudian sejak SD, SMP, SMA, bahkan ketika di perguruan tinggi, selain saya memang berpikir bahwa untuk membantu keluarga itu harus bisa mendapatkan beasiswa. Maka dari SMA saya sudah mendapatkan beasiswa. Di SMA mendapat beasiswa, di ITB juga mendapat beasiswa, sehingga saya praktis karena dari keluarga sederhana melakukan sesuatu dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian termasuk dalam pilihan politik pun, ketika saya terjun di politik secara penuh di umur 32-33 tahun, secara ekonomi saya harus mandiri. Saya nggak mau bergantung pada siapapun. Sehingga kalau orang sudah bisa mandiri secara ekonomi, pasti dalam berpolitik itu juga lebih jernih. Tapi
triggernya dari mana Pak? Kayak apakah orang tua Bapak yang mendorong Bapak untuk mandiri? Sebenarnya enggak, saya sendiri juga nggak tahu. Dalam keluarga kan saya keluarga sederhana. Bapak saya guru, pernah menjadi kepala sekolah. Saya 7 bersaudara dan memang yang paling utama sebenarnya ibu saya. Ibu itu adalah orang yang secara spiritual itu mendidik anak-anaknya untuk mau puasa Senin Kamis. Tirakat. Kalau orang Jawa kan begitu ya. Jadi tirakat, puasa Senin Kamis itulah yang memperkuat batin kita, dan itu ibu saya sangat mengajarkan dari saya kecil. Kayaknya disiplin-disiplin tersebut emang dari kecil udah untuk semua 7 saudara. Iya, tapi kan hampir sebenarnya 7 saudara itu terdidik untuk itu. Maka yang saya juga kagum dengan orang tua saya, bapak ibu saya sederhana, keluarga guru, ibu saya ibu rumah tangga, tapi 7-7-nya ini akhirnya menjadi sarjana semua. Wah. Dan rata-rata kuliahnya di Gajah Mada dan di ITB gitu ya. Itu kan kalau bukan karena faktor spiritual dorongan orang tua nggak mungkin. Pastinya. Dan bapak saya itu Jawa banget. Kenapa saya bilang Jawa banget? Yang masih menjalani kehidupan sebagai orang Jawa, yang tutur kata, bahasa, bahkan orang tua saya itu, terutama bapak saya itu hampir nggak pernah tidur di kasur, tidurnya di bawah pakai tikar. Jadi itu spiritualitasnya kan tinggi banget. Kenapa dia lakukan? Dia bilang, kalau kamu semua mau sukses belajar itu harus kerja keras dan harus ada yang dikorbankan. Dan ayah saya melakukan itu. Dia mengorbankan, maksudnya kenyamanannya dia gitu? Ya, karena doa-doanya kan. Akhirnya kan dia harus berdoa, berkomunikasi dengan alam semesta, mendoakan anak-anaknya. Itu kan kalau orang yang memang betul-betul secara pribadi, secara spiritual udah kuat, saya yakin bahasa komunikasinya dengan pencipta alam semesta ini juga akan terjadi. Wow. Pak Pram, jadi ketika Bapak sudah lulus SMA dan habis itu masuk ke ITB juga, akhirnya itu kan kira-kira umur berapa tuh? Umur 21-an ya? 22? Ya, saya lulus 18-19 sudah di ITB. Di ITB. Dan sampai akhirnya umur 32 ke politik, itu ada jarak 10 tahun tuh Pak. Lumayan lama juga. Selama 10 tahun itu Bapak jadi entrepreneur malahan ya? Ya, saya memang mempersiapkan diri, bekerja keras untuk bisa secara politik tidak bergantung dengan siapapun. Karena dulu saya ketua Dewan Mahasiswa ITB atau ketua FKHJ. Tentunya tawaran politik itu banyak banget. Dan ITB waktu itu kan sangar lah gitu ya. Saya ditawarin, yang menawarin pertama adalah dari partai yang berkuasa pada waktu itu. Tapi saya bilang bahwa pilihan politik saya beda gitu. Sehingga saya mempersiapkan diri sampai dengan umur 32-33. Ketika secara ekonomi saya sudah cukup mapan, saya full terjun ke politik sejak itu sampai hari ini. Wow. Jadi saya belum pernah terputus. Dan saya menjadi pejabat sudah 25 tahun. Sehingga waktu sebelum diputuskan untuk menjadi calon gubernur, saya udah berpikir untuk istirahat lah gitu ya. Dan memang betul saya udah di comfort zone. Ya, secara spiritual udah mateng. Waktu saya lebih banyak dengan anak-anak dan cucu. Tiba-tiba ada amanah ini, ya saya terima lah gitu. Pak Pram sendiri sebenarnya seperti tadi ya, waktu masa kecilnya itu dari keluarga yang cukup sederhana. Sangat sederhana. Tapi kan sepertinya Pak Pram sendiri berhasil dari seseorang yang sederhana banget sampai akhirnya masuk ke politik yang kayaknya modalnya gede banget lah untuk jadi praktisi politik gitu. Itu kalau misalnya boleh tahu seberapa sederhana ya Pak, dan bagaimana caranya dari orang yang sederhana bisa masuk ke politik di umur 32 tahun? Yang pertama, prinsipnya yang saya ambil dari orang tua saya adalah bekerja keras. Yang kedua, determinasi itu juga nggak boleh luntur. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, menurut saya blessing dari orang tua itu juga penting banget.
kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa blessing orang tua, walaupun ya orang dengan gampang mengatakan bahwa ini adalah jalan Tuhan, jalan Allah gitu ya. Tetapi dalam banyak hal saya merasa begitu banyak kemudahan diperoleh. Karena saya berpikir apa yang kita tanam pasti itu yang kita panen juga. Betul. Dan dalam prinsip-prinsip yang seperti itu, seperti misalnya lah ketika saya maju sebagai calon gubernur, saya pasti bohong kalau kemudian tidak ada yang membantu saya dalam hal finansial. Pasti bohong. Tetapi saya juga punya prinsip bahwa siapapun itu tidak boleh membuat saya kemudian bergantung sama dia ataupun menghilangkan kebebasan saya untuk membuat keputusan. Karena itu buat saya prinsip banget. Maka saya selalu mengatakan saya tidak pernah bergantung pada siapapun, termasuk pada partai saya untuk hal yang prinsip ya. Wow. Ketika saya harus memutuskan, pasti saya akan memutuskan hal yang terbaik bagi warga Jakarta gitu. Wow. Dan itu adalah prinsip yang saya pegang penuh. Jadi karena kesederhanaan itu pasti saya lebih tertempa dibandingkan dengan orang yang dari hidupnya begitu mudah mendapatkan fasilitas. Ya. Di dunia politik tuh kan banyak orang bilang bahwa dunia politik tuh gelap banget, Pak. Seberapa pentingnya menjadi terang atau mempunyai Tuhan gitu di dunia politik itu sendiri? Kita boleh sombong, boleh takabur ya bahwa semua itu karena dia. Menurut saya enggak. Memang beberapa orang yang menjadi pemimpin di Republik ini pasti sudah diberkati oleh Tuhan, oleh Allah. Saya melihat betul bagaimana jalannya Ibu Mega pada waktu itu yang disia-siakan di era Orde Baru. Seorang perempuan sampai bisa menjadi presiden. Kalau bukan tangan Tuhan menurut saya nggak mungkin. Atau bahkan Gus Dur. Ya. Ketika Gus Dur menjadi presiden, pada waktu itu partainya partai bukan yang paling besar, partai nomor 3 atau nomor 4. Ya. Dan mohon maaf banget, kan beliau juga tidak dalam kondisi yang sempurna. Ya. Tetapi bisa menjadi presiden karena ya tangan Tuhan, tangan Allah. Dan itu sebagai contoh-contoh lah yang menurut saya menjadi contoh yang termasuk Pak Jokowi. Yang dulu dari keluarga sederhana kemudian menjadi presiden 2 periode. Jadi itu contoh-contoh yang membuat keyakinan saya kalau memang orang diberikan blessing, diberikan itu selalu ada jalannya. Termasuk kalau mau lihat Pak Prabowo, karena saya kenal Pak Prabowo juga cukup lama sekali. Betul. Udah kalah berkali-kali kan, tetap maju dan akhirnya menang. Ya. Ya memang blessing beliau datangnya sekarang ini. Sehingga dengan demikian hal seperti itulah yang membuat keyakinan saya pribadi yang paling penting dalam politik jangan menjahati orang lain. Secara hal yang direncanakan. Karena banyak di politik yang kamu bilang gelap tadi, orang melakukan itu dengan sadar. Ada banyak banget. Bahkan memframing orang yang tidak melakukan itu seakan-akan orang itu melakukan. Itu juga ada. Dan itu dalam politik seperti hal yang biasa. Makanya saya nggak mau banget menyinggung hal yang bersifat personal dalam politik. Pak Pram, ketika di awal di ITB gitu ya, dorongan pengen masuk ke politik tuh karena apa? Saya adalah seseorang yang mungkin jauh banget dari politik. Saya pikir karena mungkin genetik saya ya. Okay. Bukan dari orang tua, ya. Tapi genetik secara pribadi saya merasa dari dulu kok kritis terhadap suasana yang ada di sekitar saya. Kemudian juga berani bilang tidak kepada sesuatu yang salah gitu. Sehingga dari muda saya memang pengen terjun ke politik dari diri sendiri. Bukan dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan ketika itu partai kan hanya ada 3, Golkar, PDI, P3. Betul. Ada rapat umum PDI pada waktu itu. Saya masih SD. Saya juga ikut datang untuk yang orang nggak ada yang kenal juga. Ya. Tokoh-tokoh pada waktu itu juga saya juga sendiri juga heran kenapa kemudian ketertarikan itu sejak ada zaman itu. SMP, SMA saya melakukan hal yang sama sehingga saya merasa bahwa itu inherent datang dari diri saya sendiri. Makanya kenapa dalam berpolitik saya betul-betul orang yang mempersiapkan diri betul sangat. Karena saya tidak mau yang akhirnya hal-hal prinsip yang dipegang oleh keluarga saya itu ternodai.
Karena nasihat bapak saya kepada saya pribadi hanya satu aja, menjaga nama baik keluarga. Dan itu saya jaga banget. Waktu saya menjadi ketua di ITB, saya juga berkali-kali memimpin demo, bahkan sampai demo di DPR. Bahkan sampai saya benar-benar menjadi target untuk diambil pada waktu itu tahun 85. Oh wow. Saya 85-86 itu udah menjadi orang yang dibicarakan karena zaman Pak Harto yang begitu dominan, saya memimpin demo ke DPR RI. Wow. Juga ketika ada Mitterrand, Perdana Menteri Presiden Prancis, kemudian Margaret Thatcher ke Bandung, saya juga memimpin aksi itu. Sehingga sudah berkali-kali itu mau diambil. Padahal saya waktu itu ketuanya. Kalau saya belum lulus, pasti saya diambil yang pertama kali. Udah pasti saya diambil. Maka Daniel, ketika saya lulus sebenarnya saya ini termasuk yang didorong untuk lulus.